Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shadaqallahu al-'azim. Kaum muslimin rahimahumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya patut berbahagia dengan Ramadan yang kita jalani, dan semoga puasa yang kita jalani, ibadah-ibadah yang kita jalani di bulan Ramadan ini mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kaum muslimin rahimahumullah, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat menjalani Ramadan ini tidak hanya sekedar ibadah di dalam masjid, tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat juga menjalani ibadah Ramadan ini dengan perjuangan. Kita pernah mengetahui dan kita semuanya pernah mendengar sejarah bahwa Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat di tahun kedua pasca hijrah, Rasulullah SAW itu berperang bersama dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada waktu itu dalam satu perang yang amat sangat masyhur, yaitu perang pertama, perang resmi pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. 313 kaum muslimin, dan hanya dengan sedikit perlengkapan perang pada waktu itu, hanya puluhan pedang, baju zirah, kemudian hanya ada 2 kuda pada waktu itu yang ikut berperang melawan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, melawan orang-orang kafir yang jumlahnya itu sampai 1000, 1000 dengan perlengkapan perang yang amat sangat luar biasa. Perang Badar Kubra terjadi di bulan Ramadan, dan pada waktu itu kita mengetahui Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat mampu memenangkan perang ini. Tentu sekali lagi kemenangan perang yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolong kalian semuanya, menolong kaum muslimin untuk memenangkan perang Badar ini. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya berat bagi kaum muslimin. Ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Imran juz 3 ayat ke-123. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, dan kalian pada waktu itu, umat Islam itu dalam jumlah yang sedikit. Karena pertolongan Allah inilah kemudian umat Islam yang jumlahnya hanya 313 dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perang tersebut. Dan teguhlah kekuatan umat Islam, kemenangan ini menjadi tonggak kemenangan-kemenangan berikutnya. Perjuangan umat Islam semakin semangat, semakin terus bergelora, tidak terbatas pada bulan-bulan yang dimana umat Islam kebanyakan saat ini ketika memasuki bulan Ramadan, umat Islam ini loyo, bahkan yang sekedar kerja saja, sekedar kerja agak keras, mereka meminta rukhsah untuk tidak berpuasa. Padahal pada waktu itu kaum muslimin berperang, bayangkan, dalam kondisi perut yang kosong, dalam kondisi mungkin bisa jadi lemah, tetapi kaum muslimin justru malah berperang pada waktu itu. Dan musuhnya itu
tentu sekali lagi tidak berperang. Tetapi ingatlah bahwa ketika bulan Ramadan inilah umat Islam mengalami satu kondisi peningkatan keimanan. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada bulan inilah umat Islam ini puncak ketakwaan itu terjadi. Jadi umat Islam ini takwa sehingga mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk persoalan hidup, segala bentuk permasalahan diabaikan. Hanya ketakwaan yang dijunjung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa inilah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan jalan keluar atas persoalan hidupnya. Nah, ketika umat Islam, kaum muslimin pada waktu itu berperang dalam perang Badar, tentu melihat jumlah, kita bisa membayangkan, melihat jumlah itu amat sangat tidak sebanding. Bayangan 313 itu harus melawan 1000 pasukan terlatih dengan perlengkapan perang yang jauh lebih lengkap. Ya. Kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepada Rasulullah SAW, niscaya umat Islam tidak akan mampu melewati ujian ini. Dan kita juga tahu ternyata peperangan yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan itu tidak hanya terjadi pada perang Badar. Ya. 8 tahun kemudian pasca hijrah, Rasulullah SAW itu menaklukkan kota Mekah, dan kita sering mendengar istilah Futuh Mekah, ya, Fathul Mekah, yakni penaklukan kota Mekah yang pada waktu itu ya, dikuasai oleh orang kafir Quraisy, yang dulu mereka itu melakukan penentangan kepada umat Islam, bahkan sampai umat Islam itu harus hijrah ke Madinah karena tekanan yang dilakukan oleh orang kafir kepada umat Islam. Namun 8 tahun berikutnya pasca hijrah, Rasulullah SAW kembali ke Mekah dengan membawa pasukan menaklukkan Mekah. Penaklukan Mekah ini tanpa peperangan sama sekali. Kaum kafir Quraisy pada waktu itu menyerah dan tunduk kepada umat Islam, sehingga kota Mekah yang dulu menjadi simbol kekufuran, simbol kemusyrikan, dihapuskan oleh Rasulullah SAW dengan tanda-tanda keimanan, tanda-tanda keislaman yang ditinggikan di kota tersebut, sehingga kemudian umat Islam menguasai kembali kota Mekah. Ya. Setelah dulu awalnya Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, dilahirkan di Mekah, kita juga mengetahui Ka'bah ada di Mekah, tetapi karena pengusiran, tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, menjadikan Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Mekah. Kaum muslimin rahimahumullah, 8 tahun pasca hijrah, Rasulullah SAW kembali dengan membawa pasukan yang besar, dengan 2 kepemimpinan pada waktu itu yang dipegang oleh sahabat, ada Khalid dan sahabat yang lain, sehingga kemudian kota Mekah kembali ditaklukkan menjadi pusat peradaban Islam yang berikutnya. Kaum muslimin rahimahumullah, inilah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang diisi oleh ketaatan umat Islam, bulan Ramadan yang diisi oleh perjuangan oleh umat Islam terdahulu. Maka dari itu kita, generasi Rasulullah SAW telah memberikan contoh pada kita. Kita seharusnya mencontoh beliau, mencontoh para sahabat. Dan kita juga mengetahui sebenarnya perang-perang di bulan Ramadan itu jumlahnya juga amat banyak. Salah satunya yang diikuti Rasulullah tidak hanya perang Badar, Futuh Mekah, tapi juga ada perang Tabuk. Perang di mana Rasulullah SAW melawan pasukan Romawi Timur. Ya, dan waktu itu Rasulullah SAW mampu menaklukkan
Ramadan unik dan meraih kemenangan. Kaum muslimin rahimahumullah, mari kita jalani Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan puasa tidak seharusnya menjadikan kita itu lemah, tidak seharusnya menjadikan kita itu malah tidur terus, tetapi justru kita banyak beribadah, bahkan kita melakukan perjuangan terus menerus tanpa henti sampai kemudian Islam kembali tegak dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan perjuangan ini, sehingga bulan Ramadan kita isi dengan ibadah terbaik kita, ibadah makhluk kita, ibadah perjuangan kita, pengorbanan di jalan dakwah ini harus senantiasa kita kuatkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika kita semuanya merasa bahwa dalam kondisi hari ini merasa ada kondisi yang tidak baik. Mari kita berjuang, kita semangat memperjuangkan Islam demi tegaknya agama Islam, demi diterapkannya syariat Islam melalui naungan Daulah Khilafah Islamiyah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.